Kemudian yang ketiga berkaitan dengan survei soal apa namanya? Jadi begini, kalau dalam hal politik kita itu memahami pemilu itu sangat teknis. Maksudnya sangat teknis. Orang dilihat hanya sebatas datang ke TPS dan nyoblos. Yang saya istilahkan tukang coblos. Padahal itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Suara Reboan. Jadi kita kembali lagi bersama saya Ausuf Aliatia. Kali ini menggantikan saudara Julul yang sedang di luar kota kerja elektoral. Nah, kita sekarang berada di podcast Suara Reboan yang edisi ke-6. Kita sudah masuk episode 6 dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Suara Reboan semalam ya, tentang gerakan rakyat untuk perubahan. Ya, jadi episode semalam itu saya nonton itu menggugah banget. Jadi buat kita para relawan Anies yang masih belum yakin, masih ragu-ragu, belum menemukan alasan yang tepat untuk terlibat dalam perubahan, tonton aja suara Reboan yang semalam itu dan pasti akan ke-refresh iman perubahan kita gitu, iman perubahan. Nah, pada podcast Suara Reboan kali ini kita kehadiran salah satu narasumber yang semalam juga mengisi Suara Reboan, ada Prof. Untoro Haryadi. Selamat datang Prof. Selamat. Di podcast kita. Sehat Mas. Alhamdulillah. Nah, selain Prof. Untoro semalam itu juga ada Pak Willy ya, Pak Willy Aditya sama Pak Sahrin yang juga mengisi Suara Reboan. Tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus nih sama yang punya perubahan, salah satu otak perubahan di Indonesia, ada Prof. Untoro Haryadi. Selamat datang Prof. Terima kasih. Nah, semalam tuh ada poin menarik Prof. Salah satu poin yang mau saya highlight itu sebenarnya tentang survei Prof. Jadi kan gerakan perubahan ini tuh bisa dibilang banyak banget lah kendalanya. Ada penjagalan dari kubu sebelah, ada survei yang berusaha mendegrading emosi perubahan kita gitu. Nah, sebenarnya kalau buat Prof. Untoro sendiri, apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami tentang survei-survei ini gitu? Iya. Baik Mas Ausuf, jadi apa yang sebenarnya secara sekilas tadi malam disampaikan oleh Mas Willy. Pertama memang harus dipahami, kita harus bisa membedakan antara survei dan konsultan politik. Itu penting sekali. Jadi kalau survei itu karena menyangkut kepentingan publik, mestinya itu lembaga itu dikelola secara accountable, transparan, dan profesional. Artinya ada pertanggungjawaban publik. Termasuk bagaimana cara mengelola pembiayaan, dari mana asalnya. Dan itu akademik sebenarnya. Di dunia akademik manapun itu harus disampaikan, sehingga nanti bobot dari output atau luaran itu memang bisa terukur nilai objektivitasnya. Itu hakikat dari survei. Tapi memang lain kalau memang konsultan politik. Artinya dia ada kiblat atau ada yang pertanggungjawabkan terutama kepada siapa yang membiayai dan apa kepentingan si empunya sehingga harus melakukan survei. Tentu ini nilai objektivitasnya tidak sama dengan yang survei tadi. Dan itu sangat subjektif dari usernya kan kira-kira begitu. Misalnya kalau konsultan di bidang pemasaran, itu tentu subjektif dalam hal apa? Subjektif dalam hal produk atau barang yang mau dia keluarkan sehingga bisa diterima oleh konsumen. Kira-kira begitu. Kalau kita analog dengan survei di bidang ilmu marketing. Hal yang sama juga dengan soal politik. Jadi ini kan problemnya itu kan kalau politik pasti muaranya pada soal elektabilitas. Makanya supaya ada nilai elektabilitas tinggi, dia harus punya satu peta begitu. Nah, orang ini membayar kepada siapapun yang posisinya itu bukan surveyor tapi konsultan politik. Jadi melakukan survei sebagai alat atau materi untuk memberi konsultasi. Nah, ini yang kadang
orang akhirnya mencampur adukkan sesuatu yang mencari data di lapangan berarti itu survei. Nah, survei itu terus dicampur-campur. Ya survei untuk konsultan politik atau memang survei dalam arti itu kaidah-kaidah akademik yang dipatuhi. Kira-kira begitu. Itu harus clear dulu pada kita. Saya di wilayah akademik, jadi misalnya membaca di WA atau membaca di televisi ada penjelasan begitu hasil survei satu lembaga X, pengambilan data sampel mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, random sampling atau by phone dan segala macam. Ini survei apa yang Anda maksud? Itu kalau saya ngeh gitu. Oh, maksudnya ini memang mungkin fungsinya untuk konsultasi politik gitu. Ya, tapi memang awam itu tidak sejernih itu atau memang ya mohon maaf memang belum bisa membedakan sejernih itu sehingga elektabilitasnya seolah-olah itu objektivitas, gambaran objektivitas. Realitas lah itu. Jadi kok bisa begitu? Nah, jadi kalau saya sih tenang-tenang saja. Cuma memang tugas kita adalah menjelaskan apa definisi survei karena itu nanti berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Ya kalau yang nggak tahu ya, waduh, sudah usaha begini kok surveinya rendah gitu kan. Ya itu makanya kita kembali kepada memang itu bukan survei yang mempunyai nilai objektivitas luas atau survei yang mencerminkan satu potret utuh dari kenyataan. Itu pemahaman dulu ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya katakan tadi malam itu survei itu menggambarkan real time. Jadi pada saat data diambil kemudian diolah dan disajikan ya pada saat itu. Padahal kehidupan ini terutama realitas sosial itu kan dinamis sekali. Dengan demikian sebenarnya survei itu kalau saya sih sebagai seorang akademisi menempatkan sebagai alat atau semacam bahan untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah disusun dalam rentang waktu tertentu. Sehingga hasil survei ini memberi makna. Oh, ternyata selama ini langkah saya di sana masih lemah. Berarti harus ada upaya-upaya untuk menguatkan. Oh, di sana saya ada langkah-langkah yang masih kurang. Berarti harus ada strategi untuk menambah. Oh, berarti selama ini ceruk saya atau misalnya nih kalau soal politik, pemilih saya terbesar kalau di DKI itu di Jakarta Selatan, misalnya begitu. Itu artinya saya akan pertahankan di situ. Nah, sehingga itu hanya menjadi gambaran pada saat saya membaca survei itu. Jangan sampai misalnya, oh saya kuat ini di satu wilayah, berarti nanti 3 bulan lagi saya nggak ngapa-ngapain. Oh nggak begitu. Ya. Kalau ada yang lain masuk, jadi beda pasti lagi hasilnya. Akan ada perubahan, Betul. akan ada perubahan sehingga ya pada saat dilakukan itulah kondisi terakhir kita berdasarkan survei. Itu soal kedua. Jadi dipahami saja sebagai sesuatu yang real time dan fungsinya untuk bahan atau alat kita melakukan evaluasi atas langkah-langkah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan survei soal jadi begini, kalau dalam hal politik kita itu memahami pemilu itu sangat teknis. Maksudnya sangat teknis. Orang dilihat hanya sebatas datang ke TPS dan nyoblos. Yang saya istilahkan tukang coblos. Padahal itu tidak. Mengatakan tukang coblos itu berarti saya mendefinisikan Mas Ausof pada saat sekarang sampai tanggal hari H besok tanggal 14 Februari tukang coblos. Jadi sekali saya pesan begini kan hanya tukang. Ya sudah, kalau tukang itu bangunkan kamar menghadap ke utara, ya dibangun selesai. Saya ngomong sama Mas Ausof besok yang dicoblos adalah namanya A. Saya ngomong hari ini 3 bulan lagi karena saya belum mengalihkan
pembicaraan yang lain, tetap A. Iya. Itu namanya tukang. Nah, kan bahaya itu. Bahaya. Sehingga yang harus kita sadarkan kedua setelah tadi soal pengertian survei kepada awam atau kepada publik adalah kita itu dalam kontestasi pemilu bukan semata-mata dan bahkan bukan sama sekali tukang coblos. Kita ini adalah pemilik mandat di dalam sistem demokrasi kan? Iya. Pemilik mandat ketika datang ke TPS itu akan ijab kabul. Apa istilahnya? Oh iya. Menyampaikan mandat saya berikan ke siapa? Oh, ke Mas Ausof. Oh, ke B. Oh, ke C. Sebagai tanda itu kan coblos. Seperti Mas Ausof ke toko ATK atau ke toko barang elektronik. Substansinya membeli laptop, bukan soal menerima kwitansi. Ini loh. Jadinya transaksional gitu. Nah, kan jadi Mas Ausof di mana? Ini Pak, beli kwitansi. Bukan, salah. Dari mana? Nyoblos. Loh, bukan. Nyoblos itu kwitansi. Tapi saya memberikan mandat. Saya itu pemilik mandat, maka saya ketemu orang yang namanya mandatori kan. Dia membawa mandat saya. Kuasa saya alihkan. Lah mesti saya milih orang ketika saya mengalihkan kuasa saya kepada orang lain, dia mengerti apa aspirasi saya. Oh, saya lapar, berarti apa? Soal pangan. Oh, saya sakit, berarti soal kesehatan. Oh, saya ini ketinggalan, nggak bisa baca, berarti soal pendidikan. Dia harus merasakan apa yang saya rasakan soal pangan. Gimana Pak untuk kemahalan nih? Oh ya, nanti di saya akan saya sampaikan. Jangan jual bahan pokok sembako yang mahal-mahal. Kan begitu. Itu kelanjutan dari saya memberikan mandat. Jadi sebenarnya tanggal 24 Februari 2024 nanti itu adalah peristiwa yang sangat esensial. Bukan hanya karena 2 menit, 3 menit di bilik, lantas itu lupa. Bukan. Itu ada transaksi kwitansinya. Tapi Mas Ausof punya laptop ini lebih dari setahun barangkali. Mungkin kwitansinya sekarang hilang kwitansinya. Kwitansi udah nggak tahu kemana. Loh, makanya kan. Nah, jadi itu TPS dilupakan, bilik dilupakan, tinta kertas dilupakan. Itu administrasi. Tapi yang kita ingat-ingat, ini saya memberikan mandat Anda 5 tahun. Iya 5 tahun. Saya punya kebutuhan ini, sampaikan. Saya resah soal sembako, sampaikan. Saya begitu. Jadi survei itu memerlukan serangkaian proses seperti itu. Pemahaman yang benar. Terus kemudian mensosialisasikan atau menjelaskan atau apalah kepada publik. Ada salah kaprah antara survei dan konsultan politik ini ya. Yang kedua ada salah kaprah soal punya mandat sama tukang coblos. Sehingga nanti sumer itu Mas nanti. Sehingga nanti yang disurvei kan, oh ya kan saya hanya ditanya besok pilih siapa? Ya saya kadang hari ini mungkin jawab A, besok mungkin kemarin lembaga survei yang kemarin jawab A, lupa juga. Enteng aja. Padahal bagi kita nggak enteng itu. Memberikan mandat kepada orang lain kan bahaya Mas kalau salah. Itu ya. Oh, amanahnya gede. Oh, amanahnya gede. Pertanggungjawabannya dari aspek agama itu sampai akhirat kan. Bohong, fitnah, menipu, oh kan begitu. Iya. Itu pertanggungjawaban. Nah, karena itulah makanya kalau kita mau melihat survei khususnya yang berkaitan soal politik itu seperangkat itu yang harus kita sampaikan. Lah melalui podcast seperti ini saya kira menjadi salah satu sarana. Jadi jangan sampai surveinya rendah. Ya kita lihat itu apa itu. Oh ini konsultan politiknya si A yang sedang bekerja gitu aja. Itu. Apa yang bisa menguji secara ilmiah dari statement saya adalah fakta empirik di lapangan. 2017 pemilihan gubernur waktu itu bersama Mas Anies bersama Pak Sandi, pasangan Anies Sandi. Surveinya di bawah terus Mas. Iya. Ada buncit 3 calon. terus. Oh, buncit terus. Begitu menang, apa kata lembaga-lembaga survei? Nggak ada yang ngomong. Nggak ada satu kata pun tintanya nggak keluar. Iya. Sama sekali. Jadi kenyataan telah membatalkan statement. Karena statementnya memang salah. Nah, belajar dari situ, maka
saya memberikan pengertian, tapi saya berani di-challenge oleh fakta empiris dan sudah. Iya. Makanya sekarang ini, ini pasangan Amin di Makassar, di Malang, kemudian di Sidoarjo ya. Ramai terus kan. Santai aja, saya bilang begitu, santai. Itu ya diletakkan di situ aja, nggak apa. Oh, itu sedang survei untuk pasangan sana. Begitu aja. Oh, untuk kira-kira begitu ya, itu untuk soal survei. Jadi emang kita nggak bisa polos-polos aja melihat survei ya, kita harus memperhatikan bukan bohir apa ya namanya, siapa pemberi dananya, kepentingannya. Itu penting gitu. Kepentingannya kita harus kritis sama kepentingannya. Siapa yang berkepentingan di situ. Betul. Nah, berarti kan kalau kita ingin melihat sebenarnya realitas di lapangan itu, ya satu-satunya cara adalah kita turun ke bawah gitu kan. Sebenarnya mengorganisir. Iya, karena yang nyoblos itu bukan survei itu tidak menggambarkan realitas dari pemilih gitu loh. Maka yang paling penting ya, kecuali kalau sensus kan begitu kan, terjun aja. Iya. Salah satu sarana untuk sensus kan terjun, ketemu langsung di mana? Di TPS. Jadi begitu. Itu. Iya. Lapangan medan sesungguhnya itu di TPS. Iya. Nah, Prof Untoro ini kan sejak 2017 ya pernah bikin Sekretariat Kolaborasi Indonesia ya. Bukan, itu 2017 itu membantu Mas Anies di ini B5 ini loh. Dekat sini Brawijaya 5. Kita menggunakan strategi hampir sama, rembuk rebuan. Waktu itu namanya rembuk rebuan. Itu setiap hari Rabu malam jam 20 atau jam 8 malam itu pertemuan di seluruh titik, di semua titik di wilayah DKI. Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar ya, kurang lebih itu 13.000 TPS se-DKI itu. Terus tiap Rabu malam itu kita mampu menyelenggarakan pertemuan serempak di tingkat RT dan TPS itu 10.000 titik. 10.000 titik tiap Rabu malam. Jadi selama berapa bulan tuh waktu itu, Pak? Jadi putaran pertama itu Februari, 15 Februari kalau nggak salah. Putaran kedua 19 April 2017 kalau nggak salah. Jadi mulai Januari sampai April. 3 bulanan ya. 3 bulan 90 hari. Full tuh setiap hari. Setiap Rabu malam. Jadi kan 1 bulan ada 4 berarti 12 kali pertemuan. Jadi 12 kali pertemuan itu saya lupa-lupa ingat, tapi kira-kira begini, 4 Rebu pertama itu pertemuan tingkat kelurahan. Kemudian 4 Rebu kedua itu pertemuan di bawahnya kelurahan itu kalau salah RW. RW. Terus 4 minggu terakhir itu pertemuan tingkat TPS. Langsung di TPS. Makin dalam ya. Betul. Itu ada yang ya kita akui ada yang hanya 5 orang. Tapi ada yang 20 orang. Bahkan ada satu TPS itu yang hadir 60 orang. Satu TPS 60 orang. Yang hadir 60 orang. Di situ itu penggerak semua. Anis banget tuh. Jadi kita tahu gitu. Di mana yang kuat pasti banyak. Ini sedang, ini kurang, ini kandang lawan. Tahu real Mas, bukan dari survei itu. Dari apa? Lapangan, kehadiran di pertemuan tiap Rebu. Tak terbantahkan kalau sudah begitu. Daerah sana gimana? Daerah sana ternyata kuat lawan. Kenapa? Indikatornya apa? Hanya 2 orang, 3 orang. Lo kan begitu. Kuat kita di mana? Oh, Jakarta Selatan di titik ini. Jakarta Timur ini. Kenapa? Di atas 30 orang hadir. Itu bukan survei. Kita pantau di situ. Mantaunya cara gimana? Tim penggerak di situ pakai laporan foto. Nah, sudah kan kita hitung orangnya. Dan begitu. Nah, bahkan Cagup, Cawagup, Mas Anies, Mas Andi terjun ke TPS itu. Silahkan pilih. Ketua partai ada waktu itu, bahkan kalau nggak salah Pak Prabowo kan ketua Gerindra itu. Terus ada waktu itu Pak Sohibul PKS, ada Mas Mardhani turun di TPS. Jadi biar tahu betul. Oh iya. Jadi bisa cerita, tapi ceritanya itu real semua. Oh, tempat kami tadi yang datang hanya 5 orang. Bukan untuk diolok-olok, Mas. Tapi untuk dicarikan solusinya apa. Karena soalnya ada lawan. Gimana caranya? Diskusinya itu. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, Mas, kita bisa
ya memprediksi, tapi akurasinya jauh lebih presisi. Lebih presisi karena lebih real ada orangnya real. situ. Ada orangnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi si musyawarah rebuan ini sebenarnya adalah scale up-nya gitu ya dari Sebenarnya skala nasionalnya. skala nasionalnya, Oh. tapi substansinya tetap, Mas, itu pertemuan warga di bawah, karena sumber suara itu di bawah, itu artinya di TPS ya. Di situ itu mendekat lah, pertemuan itu mendekat. Di mana? Ya diawali dari kelurahan. Dari kelurahan nanti muncul RW, tokoh-tokoh untuk menggerakkan RW setempat, jadi kenal. Kemudian yang RW di sini baru 1 orang, ketemu 2 orang, ketemu 3 orang, di sini 2 orang, terus ke bawah lagi. Oh, oke. Mestinya begitu. Makanya mulainya dari unit wilayah terkecil di desa ya, makanya fokusnya Kalau musyawarah rebuan. di desa-desa ini kan anunya di desa. Kalau misalnya di Jawa itu kan dikenal satuan wilayah yang kecil desa. Terus nanti mungkin ya ada dusun atau RT gitu kan. Nah, nanti mengingat waktu, sebenarnya kalau di desa itu kan ada representasi dusun-dusun. Nah, itu kan sebenarnya bisa langsung, kalau penggerak kan langsung membangun di bawahnya pulang. Nah, begitu. Jadi sebenarnya tidak harus menunggu di atas komplit dulu. Sambil aja proses terus. Maka tiap Rebu itu, tingkat kelurahan yang belum hadir dusun A misalnya, ya nggak apa-apa. Dusun B sama C langsung ke bawah, ini kamu punya nggak sudah? Jadi saling melengkapi ya. Melengkapi begitu. Unik juga ya. Memang harus begitu. Nah, kalau sejauh ini berarti musyawarah rebuan udah di berapa titik berarti, Pak? Waktu peluncuran pertama itu kan kalau tidak salah kemarin oleh Pak Anies tanggal 17 Mei ya. 17 Mei 2024. Itu kan lebih dari 4.000 sekian titik gitu ya. Nah, mestinya sekarang, saya mohon maaf, sekarang kan handle Mas Sahrin kalau nggak salah. Tapi ini selalu dilakukan. Lah, harapan kita sih sebenarnya itu ada akselerasi. Mengapa harus ada akselerasi? Karena waktunya ini tinggal 104 hari sekarang ini. 3 bulan lebih sedikit. 3 bulan setengah lah, 3 bulan 14 hari. Nah, ini menurut saya waktu yang teramat pendek. Karena apa? Mengingat luasan wilayah. Mengingat jumlah DPT. Itu kan di atas 108 atau berapa kan begitu. Nah, ini perlu kerja keras. Kerja keras itu apa? Akselerasi, paralel, simultan. Bagaimana caranya? Misalnya begini, Mas. Saya dari desa A, Mas Ausof dari desa B, nggak kenal. Tapi ternyata saya punya teman, misalnya satu alumni, namanya Mas Ausof gitu kan. Saya ngomong aja, udah kamu di sana bikin aja musyawarah rebuan. Aku di sini sendiri di kampungku. Tiba-tiba misalnya ini saya punya anak menantu atau bapaknya menantu itu kan besan kan. Tolong itu ada keluarga besan saya di sana. Temu namanya Mas Ausof itu, nanti sudah sehati deh. Kan jadi itu berteman. Simpul baru terbentuk. Jadi maksudnya begitu aja. Iya. Jadi kita tidak harus, saya tidak punya teman di desa sana, jadi nggak bisa bantu, nggak begitu. Siapa di sana? Oh, dulu teman sekolah. Siapa di sana? Oh, itu mertua. Oh, itu anak keponakan. Oh, itu Pak D. Oh, gitu aja. Jadi masing-masing melis. Tapi saya nggak perlu datang ke sana. Karena apa? Nanti saya nggak punya transport. Cukup pakai WA. Wong saudara. Tolong, besan saya itu ada teman penggerak di desamu namanya Mas Ausof ini. Kamu nomornya saya kasihkan, nanti saling kenalan. Gitu. Terus rembukan. Sudah cair itu ke bawah. Jadi Mas, seperti air merembes. Tidak air dipancurkan begini, tapi air merembes. Tahu-tahu tanah sekitarnya kan basah. Kan kita nggak tahu kapan basahnya, karena nggak terprediksi kan itu. Ngaruh saja. Jadi seminggu sekali kita kontrol. Basahnya sudah seluas mana, mana yang kesulitan, kan ini. Jadi misalnya ada jenengan ketemu saya itu, Pak, saya sulit ya Pak di sana. Di daerah mana itu? Daerah sana. Oh, tetangga saya itu ternyata hubungan dekat bisnisnya ada. Tak kenalkan. Selalu ada jalan keluar kok, Mas. Iya. Selalu. Memang waktu itu belum kenal, memang namanya orang belum kenal, tapi kan ada teman, ada jejaring, terus saling. Ini kita juga belum kenal jadi saling kenal. Tapi kalau biasanya yang dilakukan di musyawarah rebuan, kalau misalnya kan ada
dari penonton itu ada yang, wah saya kayak mau gabung deh di musyawarah rebuan, saya mau menginisiasi musyawarah rebuan di tempat saya gitu. Itu biasanya kegiatan yang bisa dilakukan apa, Pak? Jadi di dalam musyawarah rebuan itu yang dibicarakan tidak lebih dari 3, Mas. Pertama, masalahmu saat ini apa? Jadi problem yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar TPS. Wow, beras naik. Ya udah dibahas gimana caranya. Selesaikan dengan caramu sendiri di musyawarah. Pendukung pasangan berapa? Terus mau targetnya berapa? Jadi yang kedua targetnya berapa? Ini masalah, ini targetnya berapa? Caranya seperti apa? Udah dibicarakan. Yang ngerti kan kalian di situ. Iya, tinggal di situ ya. Yang tahu karakter sosiologis masyarakat saya di TPS saya, ya saya sendiri. Terus saya ngajak rembukan sama tetangga saya, gimana cara mempengaruhi supaya suaranya tambah itu di sini. Kan begitu. Oh, itu ada, sebenarnya lewat anaknya bisa itu. Kan begitu, didiskusikan aja. Rebu ini baru dapat 2. It's okay. Progres yang penting ya. Nah, terus nanti rebu berikutnya ditinjau. Yang kemarin rumah katanya sulit gimana? Dapat anaknya 2, lumayan. Tinggal bapaknya ibunya. Catat. Rebu berikutnya hal sama. Rebu berikutnya hal sama. Sehingga tiap Rabu kita tahu di TPS saya pendukung itu grafiknya naik, stuck atau turun. Kalau naik dipertahankan, nggak begitu rumit. Tapi kalau turun, faktor apa yang membuat turun? Wah, hujan sembako, Pak. Catat. Ya kan? Ya kan? Mungkin catat itu apa? Dari siapa desa? Berarti nanti kita diskusikan Rebu depan bagaimana mengantisipasi hujan sembako. Mengantisipasi hujan duit 100.000 perak, 50.000. Kan ada yang begitu. Jadi masalah setempat lah, orang setempat lah yang mengerti masalah setempat. Jadi setempat itu adalah orang setempat, masalah setempat di tempat itu. Jadi kalau misalnya nanti ada mas teman, saya mau itu musyawarah rebuan, udah bikin aja di situ. Terus nanti, gue mau nambah nih, nggak ada partai pendukung, cari teman. Kan ada Pak. Nanti ternyata kita satu hati lah. Ya sudah di situ. Pasti berkembang kok nanti. Iya, dan menariknya sebenarnya dari musyawarah rebuan ini pun masalah yang muncul ke atas kan jadi bottom up gitu. Misalnya kita bisa metain masalah juga sebenarnya dari simpul-simpul unit terkecil wilayah itu ya. Jadi nanti Mas Anies Caimin atau pasangan Amin itu mendengar bahwa saya mendengar keluhan beras naik. Pernah dibicarakan oleh warga kan konkret jelas gitu ya. Iya, saya mendengar soal sembako kesulitan di Papua pernah dikeluhkan ini. Apa yang mau dibantah? Jadi jangan sampai statement dibantah oleh fakta, itu bahaya. Statement itu harus dibuktikan dengan fakta, itulah yang benar. Tapi sekarang orang pintar sekali bikin statement nggak ada faktanya. Lah kalau dengan begitu kan nanti seperti Mas Ausuf tinggal mengkompilasi kan? Iya. Pakai apa namanya? TikTok atau ngurumus kan itu data kan? Tinggal dikompilasi saja. Oh, ternyata masalah pangan banyak dibicarakan di Indonesia Timur misalnya. Anda punya datanya di situ. Mungkin kutipan langsung pada saat musyawarah rebuan, pada saat apa gitu. Oh, kalau di Aceh, enak sekali tuh. Jadi sebenarnya kita ini tidak sedang mencarikan jabatan kepada Mas Anies dan Caimin, tapi pada beliau berdua kita beri mandat mengatasi masalah yang disampaikan dari siapa. Tolong Anda pimpin ini masalahnya. Itulah bernegara itu begitu, bukan mencarikan jabatan, membangun dari bawah ya sebenarnya. Iya, jadi Mas Anies, mengapa beras harus murah? Saya ada keluhan soal beras sehingga banyak orang kelaparan. Lah buktinya ada. Kira-kira begitu sederhana. Nah, buat sekalian penonton kalau tertarik juga ingin membangun rebuan di musyawarah rebuan di wilayahnya, bisa juga dengan buka di rebuan.id ya. Di rebuan.id itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi dan ada juga formulir pendaftaran. Jadi kalau di daerahnya belum ada,
segera bangun dari sekarang gitu. Start kecil juga nggak apa-apa ya. Iya. 1-2 orang cukup. Baru 2 orang nggak apa-apa. Besok baru 3 orang nggak apa-apa. Iya. Optimis aja. Yang penting nanti kedepannya berjejaring dan semakin Berjejaring. membesar. Betul. Oke, mungkin Iya. itu aja sih Pak. Ada penutup nggak Pak kira-kira Pak? Apa Untuk yang pesan untuk para relawan Amin ini yang Iya. masih belum terjaring atau yang masih belum masuk ke komunitas atau ke simpul relawan Oh, yang Ya, jadi poinnya begini Mas Ausaf ya. Medan pertempuran itu tanda kutip bukan fisik ya. Iya. Tapi medan pertempuran kita itu kan di TPS. Maka sebenarnya kata kuncinya itu adalah kita harus mendekatkan aktivitas kita di TPS itu, di sekitar TPS itu, di sekitar di mana kita tinggal bersama masyarakat sekitar kita, tetangga kita, famili kita, teman kita di pengajian, teman kita olahraga di situ, pokoknya di sekitar itu. Bangun. Syaratnya dimulai dari berapa? Tidak ada syaratnya. Tapi mulailah 1, 2 orang, 3 orang, nanti langsung melompat 9 orang, 27 orang begitu. Kita optimis pasti itu akan bisa dilakukan. Di mata TPS itu semua orang sama, jadi jangan sungkan-sungkan. Apakah itu guru, apakah itu Pak Lurah, apakah itu capres sekalipun, di TPS juga sama. Sama Wong derajatnya. nilainya juga satu masalahnya gitu loh. Ini sama. Jadi nanti itu semua dirangkul saja. Ada persuasi, diajak program sederhana apa? Pertemuan mingguan dalam bentuk musyawarah rebuan. Seminggu sekali ketemu. Di luar itu WA, pakai grup itu hal yang lazim. Tapi bertemu itu membangun ikatan emosional. Sehingga nanti dari sana kita itu bisa apa sih kekurangannya, apa sih potensi yang masih belum tergali tapi tertutupi hanya karena belum dikomunikasikan, itu akan diketahui. Dengan menemukan itulah maka akselerasi itu menjadi terjawab. Mengapa harus akselerasi? Waktunya itu sudah hampir mepet 103 atau 104 hari itu ya. Jadi saya hanya pesan hanya dengan bergandengan tangan, maka yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Tujuan insya Allah tercapai. Saya kira itu. Mantap. Terima kasih Prof. Kuntoro. Jadi Sama-sama. Ya. Memang kita meskipun kita banyak digempur dengan informasi-informasi yang mendiskreditkan atau yang melemahkan iman perubahan kita gitu. Tapi sebenarnya realita tetap bisa kita lihat di sekitar kita gitu. Kita kerja elektoral itu nggak usir ribet-ribet ya, nongkrong juga sebenarnya kerja elektoral. Betul. Nongkrong membangun percakapan di sekitar rumah kita itu bisa sangat berpengaruh terhadap perubahan yang ingin kita bawa. Oke, sekali lagi terima kasih Prof. Kuntoro atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di kasih. podcast Suara Rebuan. Jangan lupa untuk nonton Suara Rebuan setiap hari Rabu di Metro TV jam 7 dan pantau terus kanal YouTube Metro TV untuk mendapatkan informasi terbaru tentang podcast Suara Rebuan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,